Saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional 2022 untuk Keuskupan Agung Semarang yang dalam hal ini dikerjakan oleh Komisi Kitab Suci bekerja sama dengan penerbit atau PT Canisius. Dari romo-romo yang hadir itu sudah menunjukkan betapa upaya ini menjadi sesuatu yang terus-menerus kita kerjakan dan menjadi langkah-langkah kreatif dari Gereja Keuskupan Agung Semarang di dalam menyediakan kasanah tentang pengetahuan dan juga tentang sabda Tuhan. Di bagian ujung sana ada Romo Budi Purwantoro yang saat ini menjadi Ketua UPP Komunikasi untuk keuskupan kita, yang sedang menggalang dan sedang memikirkan atau mengerjakan atau mengolah bagaimana pewartaan Injil itu dapat menyebar dan juga menusuk sampai ke tempat-tempat yang tidak mudah terjangkau dengan media digitalnya, dengan segala hal yang sudah dikerjakannya. Lalu juga ada Romo Dwi Arianto, Romo Rektor Seminari Tinggi. Di sini tersedia begitu banyak ahli, begitu banyak pihak yang sungguh-sungguh secara tekun mempelajari kitab suci, dan apa yang mereka pelajari, para ahli-ahli itu kemudian dapat menjadi inspirasi bagi seluruh umat untuk memahami betapa kaya, betapa dalam, dan betapa luasnya sabda Tuhan dengan segala maknanya. Dan tentu saja di bagian ujung ada Romo Asis Murdopo yang adalah Direktur PT Canisius yang sejak zaman dahulu kala, hampir 100 tahun Canisius ya. Dan sekarang ini sejarahnya diteruskan oleh Romo Asis menjadi mitra gereja di dalam memberi kasanah tentang sabda Tuhan di keuskupan kita kepada seluruh umat. Tidak hanya di keuskupan kita, tetapi juga di seluruh Indonesia dan dimanapun umat bisa menjangkau. Saya dan Romo Maladio sebagai orang-orang yang berada di teritorial sungguh merasa dibantu akan kolaborasi yang sangat indah ini, dan tentu pekerjaan ini akan terus kita kerjakan di waktu-waktu mendatang. Bagaimana supaya kasanah sabda Tuhan ini dapat semakin dinikmati oleh begitu banyak orang, bahkan anak-anak yang seringkali kalau disediani kitab suci yang utuh seperti ini bingung membacanya. Nanti dengan aneka macam kreativitas, dengan aneka macam media sosial yang bisa kita pakai, anak-anak dapat mengerti apa yang dikehendaki Tuhan melalui sabda-sabdanya. Tema Bulan Kitab Suci Nasional kita pada tahun ini adalah Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Tentu tema ini terkait dengan situasi pandemi yang baru saja kita alami dan bahkan kita berani mengatakan baru saja kita lewati. Dengan aneka macam perjuangan tentu saja, dengan aneka macam dinamika, perjuangan dan juga suasana hati. Tetapi pada saat ini kita sudah bisa mengatakan kita melewati masa-masa yang tidak mudah itu pada saat-saat seperti ini. Komisi Kitab Suci di tingkat nasional menyediakan tema yang sangat bagus, Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Kita tahu dan sering mendengar bahwa harapan itu tidak sekedar optimisme, tidak sekedar keyakinan akan hitungan-hitungan, dan bahkan harapan itu melampaui prediksi dan melampaui perhitungan data-data. Harapan itu menginspirasi orang untuk menekuni perjuangan hidup, dan di dalam harapan itu kita tahu ada intervensi Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu, ketika disodorkan kepada kita tema Allah Sumber Harapan Hidup Baru, sungguh nyatalah bahwa memang Allah itu sumber harapan, tidak sekedar sumber optimisme, tetapi sungguh-sungguh menggerakkan kita untuk berharap. Ada begitu banyak kejadian-kejadian
yang menegaskan dan membenarkan tema ini. Betapa ketika prediksi-prediksi dan perhitungan-perhitungan manusiawi itu sudah dihitung sedemikian rupa dan dikatakan ini akan menjadi fatal dan mati, ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Banyak hal kehidupan yang muncul dari sikap dan suasana hati yang penuh harap ini. Kita diajak untuk merenungkan pada bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini, betapa harapan itu membantu kita untuk melihat dan juga menerobos segala sekat-sekat dan segala benteng-benteng yang mungkin kasat mata itu tidak mudah untuk kita lalui. Kita lihat saja misalnya pada saat-saat seperti sekarang ini, ketika terjadi di mana-mana orang memiliki mentalitas keagamaan yang palsu, orang bahkan memakai simbol-simbol dan bahkan kata-kata dalam agama untuk membenarkan dirinya, kita diajak untuk melihat bahwa di balik semuanya itu ada sesuatu yang perlu kita lihat secara cermat. Betulkah itu? Atau di tempat lain atau di sisi lain kita bisa melihat bahwa di balik semuanya itu ada sesuatu yang sebetulnya sedang bekerja. Kalau kita lihat kejadian-kejadian entah di dunia maya yang sekarang ini mudah sekali kita akses, ada begitu banyak hal yang sepertinya hampir condong orang mengatakan ini, tetapi nanti pada saatnya yang terjadi adalah ini. Kita tidak akan tahu, tetapi dengan harapan kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi ini pasti ada sesuatu yang positif yang dapat kita ambil. Harapan seperti tema dan juga logo dalam dalam tema Bulan Kitab Suci Nasional 2022 ini juga membantu kita untuk berani melawan aneka macam ketidakadilan. Ada begitu banyak hal yang mungkin kita alami sebagai hal yang tidak adil. Ketidakadilan entah terjadi karena sikap dan kesombongan manusia, itu dapat kita tempuh dengan aneka macam harapan. Saat ini KVKPAN Yogyakarta Barat sedang memikirkan bagaimana di tengah-tengah aneka macam ketidakadilan terhadap alam semesta misalnya, kita mencoba untuk membangkitkan harapan bahwa ada begitu banyak hal yang kita lakukan untuk kembali memikirkan keutuhan alam ciptaan kita. Perhatian kepada sungai-sungai yang sedang dipikirkan oleh teman-teman dan seluruh sivitas KVKPAN Yogyakarta Barat akan mencoba menerobos itu. Ketidakadilan di dalam memanfaatkan sumber-sumber air dengan privatisasi macam-macam, entah sikap privatisasi dalam skala besar maupun dalam skala kecil, itu juga terus-menerus kita terobos supaya semuanya dapat diakses oleh banyak orang. Itu hanya mungkin kalau kita punya harapan, tidak sekedar prediksi atau optimisme. Yang ketiga, harapan juga akan membantu kita untuk mengenal kasih setia Allah. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, ketika kita mentok dalam satu persoalan ini dan itu, kita kemudian berhenti dan kita kemudian menyerah begitu saja. Sudah, aku tidak akan bisa bangkit lagi. Sudah selesai, aku tidak akan bisa hidup lagi. Tetapi ketika kita memiliki harapan, hal-hal yang mungkin membuat kita merasa ini semua adalah fatalistik, kita kemudian akan bangkit kembali. Ada sesuatu yang bisa kita terobos di sana. Dan yang keempat, dalam BKSN ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana harapan itu membantu kita untuk mengenal Allah yang penuh kerahiman, Allah yang rahim, Allah yang menerima, Allah yang memahami perjuangan hidup kita. Mungkin kita melakukan aneka macam hal yang salah, mungkin kita melakukan aneka hal yang tidak benar, tetapi kalau kita segera menyadari itu dan bertobat dan kemudian berbalik untuk menjadi baik, tentu Allah akan berkenan untuk menerima kedatangan kita dan kehadiran kita. Oleh karena itu, dengan harapan kerahiman Allah itu dapat kita rasakan.
Saudara-saudara yang terkasih, kita semua yakin dan kita semua memiliki keyakinan yang sama bahwa Allah adalah sumber harapan untuk hidup baru. Di tengah-tengah atau di dalam menghadapi pandemi yang kita alami bersama-sama ini, ada begitu banyak hal yang dapat kita kerjakan. Ada begitu banyak hal yang kita buat. Kalau dilihat contoh-contoh begitu banyak. Selama masa pandemi, ketika situasi sedang parah-parahnya, ada saja orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketika tetangganya sedang sakit, mereka mencoba memikirkan, kalau tidak boleh datang atau bersentuhan, ada yang datang dengan makanan yang kemudian disediakan di tempat-tempat yang bisa terjangkau oleh mereka yang sakit. Ada begitu banyak hal yang kemudian menimbulkan semangat kerelawanan. Di sini saya kemudian ingat saudara saya, Romo Agustinus Suryo Nugroho almarhum, yang begitu gigih pada saat-saat pandemi waktu itu, membangkitkan semangat kerelawanan bagi teman-teman muda, juga teman-teman yang sudah tidak muda lagi, untuk kemudian tergerak hatinya oleh belas kasihan, melihat orang-orang yang tak berdaya. Kemudian kita semua diajak untuk berpikir dan bahkan melangkahkan kaki, apa yang bisa kita buat. Seandainya yang bisa dibuat hanyalah menguburkan mereka yang sudah mati, itu sudah baik. Karena waktu itu untuk menguburkan yang mati tidak gampang. Ada semangat kerelawanan yang dipicu oleh pandemi yang mematikan itu. Harapan sekali lagi bisa membuat segala sesuatu terjadi karena Allah melakukan intervensi di situ. Oleh karena itu, selamat nanti pada akhirnya berdiskusi, berembuk dan saling merenungkan sabda Tuhan yang ditawarkan pada bulan Kitab Suci Nasional 2022 ini. Dengan semangat carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Juga ditawarkan oleh Komisi Kitab Suci di KVKPAN Yogyakarta, baik Barat maupun Timur, bersama dengan PT Kanisius, aneka macam refleksi, aneka macam kegiatan yang sudah dirancang dengan sangat bagus, dan flyernya itu tolong disebarkan kemana-mana, supaya begitu banyak orang kemudian dapat menikmati dan mencecap sabda yang begitu agung ini di dalam kehidupan mereka. Biarlah dari kecil sampai tua, dari besar sampai muda, orang mencecap kekayaan sabda yang disediakan oleh Tuhan melalui gerejanya ini. Akhirnya selamat dan profisiat kepada seluruh penggerak di dalam bulan Kitab Suci Nasional yang ke tahun 2022 ini. Semoga begitu banyak orang terinspirasi untuk mendalami dan mengakrabi kembali Kitab Suci yang adalah sumber dan juga penyemangat di dalam kehidupan kita. Silahkan aneka macam kegiatan dapat dicoba dilihat dan diikuti, agar apa? Agar gairah dan geliat hidup umat dalam mendalami Kitab Suci ini semakin tumbuh dan semakin berkembang di dalam kehidupan gereja kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.